selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan lihat di layar monitor Bapak, Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai inovasi terbarunya dari produk Conwood, yaitu Conwood Color. Dan kali ini seperti biasa pasti kita kehadiran salah satu arsitek reviewer dari sebuah konsultan, dan kali ini kita masih dibantu oleh Mas Reza dari Abodai. Halo Mas Reza, selamat siang. Siang Mas Bayu. Seger banget nih kayaknya hari ini. Mudah-mudahan terus semangat ya Mas, dan sehat terus. Gitu. Perwakilan dari Conwood itu diwakili oleh Pak Danu. Halo, selamat siang Pak Danu. Selamat siang, menjelang sore teman-teman semua yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Dadan Darsono, tapi biasa dipanggil Danu. Ya, saya di sini sebagai Technical Support Manager. Untuk Conwood di Indonesia, untuk hari ini kita sudah ada lebih dari 50 distributor ya, tersebar di seluruh Indonesia, dan lebih dari 2.000 ya retailer yang kita punya tersebar juga di Indonesia. Conwood ini sendiri adalah merupakan building material sebagai bahan inovatif yang berfungsi sebagai dekoratif maupun sebagai arsitektural. Pabrik kita ada di Cikarang, jadi produk ini murni sudah menjadi buatan Indonesia ya. Jadi kita sudah punya pabrik yang luasnya 8 hektar. Terus ada lagi yang ingin saya informasikan, yaitu kita sampai saat ini terus melakukan inovasi, mendevelop sesuatu yang baru yang bisa kita hadirkan ke teman-teman arsitek semua. Seperti itu. Ini sekedar Conwood history. Jadi sebenarnya produk ini tuh semenjak dari tahun 2003 sudah ada di Thailand, yaitu di bawah pabrik semen di sana yang bernama INSI. Lebih enaknya kita nyebutnya. Pada saat itu INSI masih bagian dari Holcim. Jadi kita dulu memang sangat dekat dengan Holcim Indonesia ya, karena memang istilahnya secara mother company-nya kita juga sama gitu. Lalu di Indonesia sendiri kita hadir di tahun 2012 ya. Situ kita punya beberapa distributor yang import produknya dari Thailand. Jadi masih import. Baru di tahun 2014 kita produksi sendiri di Cikarang, di lahan seluas 8 hektar itu tadi, cukup luas ya. Nah produk kita ini merupakan, ya luas sekali. Nah itu dari 8 hektar itu Pak Bayu, Pak Reza, kita tuh baru aktivasi hanya 1 line dari 5 line yang kita rencanakan. Jadi kebayang ya kalau saya nanti jalan semua ya, gede banget. Ya bisa jalan semua 5 line, kebayang berapa kapasitas produksinya. Jadi untuk produksinya nggak usah khawatir, cukup banyak. Terus kita bisa dikatakan salah satu yang pertama memperkenalkan wood replacement dalam kategori kayu ya, kayu wood replacement dalam kategori fiber cement yang utuh, yang lengkap. Sebelumnya memang sudah ada, tapi tidak lengkap, tidak selengkap kita. Kita yang pertama yang lengkap. Jadi kalau diibaratkan itu kayak toko kayu gitu loh. Ada yang mau dimensi berapa, aplikasinya untuk apa, kita ada, itu kita yang pertama ya di Indonesia. Terus, jadi fungsinya kayu betul-betul bisa digantikan sama Conwood ya Pak? Iya, seperti itu Pak Bayu, sepanjang dia non-struktural ya, hanya untuk dekoratif saja. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang belum tahu apa sih itu Conwood. Sebenarnya kita itu adalah fiber cement, kelasnya fiber cement. Jadi kalau di dunia bahan bangunan itu kadang ada beberapa cara bagaimana caranya kita membentuk satu bentukan dekoratif untuk bisa sama persis seperti kayu, seperti itu ya. Kayak misalnya di paling bawah itu konkrit. Kalau kita lihat di pinggir jalan itu ada tukang-tukang taman itu, dia bisa banget tuh bikin ornamen-ornamen kayu dari konkrit, dari semen ya. Tapi kan nggak semua orang bisa, Pak Reza ya. Iya benar. Nggak semua orang bisa, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bikin seperti itu. Ada keahliannya Mas ya. Iya betul. Lalu ada lagi yang lebih mudah di atas itu, kalau bisa kita lihat itu keramik. Keramik juga ada yang motif kayu. Pemasangannya sudah mulai lebih gampang dibandingkan yang sebelumnya yang itu konkret. Tapi tetap kita tetap bisa melihat kalau itu bukan kayu, itu keramik tapi motifnya kayu, bener nggak? Iya, feel-nya beda Mas. Feel-nya beda. Keramik tuh dia pasti cenderung lebih dingin sih. Iya Mas Reza. Jangankan kita sentuh ya, kita lihat aja,
itu udah seperti kelihatan, oh ini bukan kayu, ini keramik gitu. Tapi memang motifnya seperti kayu, betul nggak Pak Reza ya? Betul. Lalu ada di atasnya lagi fiber cement. Nah, fiber cement ini sudah mulai agak mirip seperti kayu ya, tapi dia masih kelihatan artifisial. Dalam arti sering kita lihat lisplang-lisplang yang bertekstur, kalau kita perhatikan teksturnya sangat tidak natural ya, terlalu deep, terlalu kasar, terlalu deep gitu, nggak mirip banget seperti kayu. Itu fiber cement. Nah, di mana posisi conwood? Posisi conwood itu sebenarnya kita lebih dekat dengan kayu. Satu, cara pengaplikasiannya hampir mirip seperti kayu. Dia bisa diserut, dia bisa dipahat, dia bisa dipaku, dia bisa dipotong dengan gergaji biasa. Itu secara tampilan juga sudah sama seperti kayu. Serat kayu yang kita ciptakan itu benar-benar sudah mirip dan sudah mendekati seperti kayu asli. Nah, dari paparan saya ini bisa dikatakan disimpulkan conwood itu adalah material yang mirip seperti kayu untuk appearance-nya, untuk tampilannya, tapi durability-nya since dia terbuat dari semen sama seperti konkrit atau semen seperti itu. Jadi fleksibel seperti kayu, durabilitasnya seperti semen. Kurang lebih seperti itu Pak Reza sama Pak Bayu dan teman-teman yang lain. Lalu produk ini sebenarnya diaplikasikan di mana aja sih? Kalau saya bisa tampilkan conwood house di sini, kita umpamakan ini rumah yang full dia menggunakan beberapa produk kita, itu bisa diaplikasikan misalnya di tangga, misalnya di dinding, misalnya di plafon, sebagai grill, sebagai sun shading, sebagai lantai atau tembok dan pagar dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah produk conwood. Jadi kalau kita rangkum dalam aplikasi bisa dilihat kita itu ada 4 aplikasi sebenarnya kalau kita jabarkan dalam aplikasi. Yang pertama itu sebagai eave atau lat, ya, sebagai lisplang atau sebagai plafon, ceiling. Yang kedua itu conwood berfungsi sebagai wall decorative, diaplikasikan di dinding. Yang kedua itu adalah conwood sebagai deck floor, bisa juga diaplikasikan sebagai lantai, atau conwood sebagai dekoratif. Dekoratif ini macam-macam ya, bisa sebagai pagar, bisa sebagai stair, bisa juga sebagai sun shading. Nah, ini yang paling kanan ini yang kita mau bedah nih Pak Bayu, Pak Reza. Ini adalah produk terbaru kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu awal-awal saya menawarkan produk conwood ke arsitek-arsitek, ada beberapa arsitek yang sangat menyayangkan kenapa produknya nggak sekalian sama catnya gitu. Jadi kayak jualan sesuatu tapi tidak komplit, tidak lengkap karena catnya masih tergantung dengan brand lain atau merek lain gitu ya. Seperti itu. Nah, inilah momen di tahun ini kita launching produk baru yaitu conwood color sebagai pelengkap dari produk utama kita yang berupa pelang-pelang kayu yang ada di samping kiri teman-teman tuh. Akhirnya ya Pak Danu. Akhirnya Pak Bayu, betul. Oke, saya akan putarkan beberapa video untuk mendapatkan insight dari terlahirnya produk conwood color. 2012, Conwood Indonesia tetap berkomitmen untuk selalu memberikan kualitas produk dan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. 8 tahun sudah, Conwood Indonesia memberikan kontribusi dalam bidang konstruksi dan inovasi bahan bangunan di Indonesia. Conwood berpengalaman di ribuan proyek dan terus memenuhi pertumbuhan proyek yang semakin meningkat. Dengan kontrol kualitas yang ketat dan terus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang terbaik. Conwood itu bagus dipakai untuk masak, tapi memang untuk flooring kadang-kadang scratch resistance-nya itu harus itu harus jadi pertimbangan sih. Kalau untuk pemasangan dinding dan lain-lain enggak, cuman di area lantai aja. Lantai itu buat perkara warna sebenarnya. Perkaranya di antiturisnya. Saya pastikan di antiturisnya. Paling banyak itu kalau udah pemasangan ya, biasanya yang timbul
terus menimbulkan putih-putih itu Mas? Cat itu sering terjadi ketersediaannya sangat terbatas dan sering putus. Jadi kita sangat kesulitan, terutama warna-warna yang pareto seperti akasia, palisandetron, dan monokrom. Hal ini tentunya selalu mengingatkan kami akan pentingnya mendengar. Untuk memberikan hasil akhir, produk yang sempurna. Dengan rasa bangga, kami perkenalkan Conwood Colors. Tadi ada kata-kata Conwood mendengar gitu ya. Jadi ya memang kita coba mendengar apa yang menjadi kendala di lapangan, apa yang menjadi kendala di distributor kita maupun para user kita. Tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari komennya mereka, yaitu salah satunya adalah ketersediaan produk chat yang sebelum ada Conwood Color itu agak susah. Jadi ada misalnya di area-area kayak seperti misalnya di Kalimantan atau di Manado atau di Sulawesi, itu nggak semua chat yang kita butuhkan itu available. Jadi dari situ akhirnya kita harus memutuskan gimana caranya kita bisa mengakomodir, bisa menyediakan chat di area-area yang jauh dijangkau dari Jakarta seperti itu. Akhirnya makanya kita coba ciptakan chat sendiri. Nah, seperti itu Pak Bayu, Pak Reza. Kita memperkenalkan ini Conwood Color merupakan produk yang dikembangkan khusus berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman yang tadi ada di video, terus sebagai solusi finishing transparan untuk mendapatkan warna kayu asli, seperti itu. Adapun deskripsi produk, jadi ini ada satu insight juga dari lapangan di mana penamaan itu penting. Jadi ada beberapa aplikator yang bahkan udah bertahun-tahun menggunakan Conwood, dia nggak tahu coding-coding dari si chat. Kadang seperti itu. Jadi makanya kita coba mempermudah, membuat mudah para pemakai produk kita dengan cara memberi coding yang simple, yang sederhana. Kayak misalnya di kaleng yang sebelah kiri itu kita namakan codingnya Conwood Color 1. Satu itu apa? Artinya adalah dipergunakan untuk tahap 1, yang which is adalah sealer atau cat dasar. Lalu yang kedua, kita kasih kode Conwood Color 2, artinya masuk ke tahapan kedua, yang which is adalah pewarnaannya, Conwood Color. Lalu masuk ke kaleng yang nomor 3, yaitu Conwood Color 3, yang artinya ini adalah lapisan tahan gores, pelindung. Seperti itu. Jadi cukup simpel Pak Bayu, Pak Reza. Jadi nggak usah dibuat pusing dengan coding-coding. Ya, jadi cukup menyebutkan nomornya saja, seperti itu. Oke, ini sesuai dengan langkah-langkahnya ya Pak ya, berarti betul, ya? Betul Pak Reza, jadi cukup mudah ya. Lalu fitur-fiturnya itu adalah menampakkan tampilan kayu alami, ya, tahan terhadap cuaca, daya lekat tinggi, ya, bebas merkuri dan timbal, perlindungan ekstra dari lumut dan jamur, itu udah pasti. Wow. Ya, satu-satu saya akan coba bahas yang untuk produk sealernya ini. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita memilih sealer berbahan acrylic solvent base? Karena berdasarkan pengalaman kita dari beberapa cat yang sebelumnya ada, beberapa bahan yang mereka gunakan, kita lebih cocok ke bahan yang ini karena memang 90% solvent base yang digunakan ke produk kita sebelum eranya ada Conwood Color. Jadi kita juga berusaha mengakomodir, tidak melakukan sesuatu yang baru tapi akhirnya menjadi masalah di pada saat aplikasinya maupun masalah dari segi kualitas. Jadi kita berusaha mengakomodir itu. Jadi kita samakan dengan produk yang sebelumnya dengan sedikit tambahan feature, sedikit tambahan di solid content-nya misalnya. Ada beberapa sedikit modifikasi untuk memberikan ketahanan terhadap alkali misalnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Bayu sama Pak Reza.
Terus packaging kita juga sama, ada untuk kebutuhan kecil, misalnya untuk proyek rumahan kita buat 1 literan, ada juga buat yang skala project yang kebutuhannya besar, ya kita buatkan yang 2,5 liter, kemasannya kaleng. Nah, ada lagi yang tahap kedua itu adalah tahap pewarnaan. Di sini kita hanya memproduksi 3 tipe warna. Jadi belajar dari 7 tahun Conwood berada di Indonesia, ternyata 3 warna inilah yang paling sering dipilih digunakan di lapangan, baik oleh arsitek maupun oleh end user. Ya seperti itu Pak Reza. Jadi ada warna akasia, ada warna Palisander brown, ada warna walnut. Sedangkan untuk tampilannya kita tetap kita tampilkan yang doff maupun yang kilap. Kadang masing-masing orang seleranya beda ya Pak Bayu ya, Pak Reza ya. Kadang ada yang pengen kilap, kadang juga ada yang pengen tampilannya. Saya senang yang doff sih Pak. Oh, Bapak suka yang doff. Nah, itu juga ada surveinya Pak Reza. Kita melihat pemakaian produk yang gloss itu jarang digunakan, nggak sebanyak kalau yang doff. Itulah makanya kenapa glossnya kita pun tidak gloss banget. Jadi kalau gloss banget itu kan kayaknya kayak nggak natural gitu ya. Iya betul Pak. Ya kita ada di angka kurang lebih semi gloss ya Pak. Iya, semi gloss 80% ke bawah kayak gitu. Oke, terus yang berikutnya, nah ini sebenarnya yang ingin kita akomodir dari beberapa komen yang tadi ada di video. Kalau Bapak pernah dengar tuh tadi sekilas ada permasalahan di ketahanan goresnya ya. Seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya yang paling kita tonjolkan di Conwood Color adalah justru di bagian Conwood Color yang step 3 ini, yaitu clear coat, terutama untuk produk-produk decking. Jadi untuk produk ini bisa dikatakan tingkat tahan goresnya itu bisa 2 kali dari produk cat yang sebelumnya, yang bukan Conwood. Sampai segitunya. Jadi kita coba develop sesuatu yang baru, tapi memang dari sisi kualitas performan lebih dibandingkan yang sebelumnya. Ya nanti ada di slide berikutnya saya akan tampilkan hasil tesnya. Terus yang kedua, kemarin tuh ada punya kendala juga sebenarnya, karena yang sebelumnya itu yang namanya top coating, ini top coat ya, bagian akhir dari pelapisan untuk mendapatkan anti gores itu biasanya terdiri dari 3 komponen Pak. Pak Bayu, Pak Reza, itu biasanya ada yang enamelnya atau poliuretannya, yang A, ada juga yang hardener. Nah, di produk yang sebelumnya itu biasanya hanya 2 itu, dan untuk thinnernya dipersilakan aplikator untuk membeli sendiri terpisah. Nah, itu sering terjadi masalah ketika membelinya terpisah. Satu, mereka belum tentu mendapatkan thinner yang dimaksud. Karena jenis thinner itu banyak sekali variannya. Padahal yang dibutuhkan adalah thinner poliuretan. Nah, belajar dari situ akhirnya kita harus menciptakan satu produk yang komplit, yang tidak terpisah, yang tidak membuat si aplikator membeli thinner terpisah gitu. Jadi kita masukkan ke dalam satu box 3 komponen itu utuh-utuh dengan komposisi perbandingan yang sesuai. Jadi mereka tinggal tuangin aja ke dalam wadah itu, 3-3-nya itu udah komposisi yang sesuai perbandingannya. Jadi nggak perlu harus ngeraba-ngeraba lagi. Iya, nggak perlu harus ngeraba-ngeraba lagi, nakar-nakar lagi, terus cari tahu thinnernya harus yang mana, yang jenis apa. Jadi ini udah simple sekali Pak Bayu, Pak Reza. Jadi karena sering terjadi kasus, kenapa gampang sekali abrasif? Salah satu penyebabnya bukan dari produknya itu sendiri, tidak hanya dari produknya itu sendiri, tapi pada saat pengaplikasiannya mereka perbandingan antara ketiga komponen ini kurang tepat. Ya itu akan berakibat terhadap kualitas dari si anti goresnya itu sendiri. Seperti itu Pak Boy. Sorry, saya sedikit duluan ya Mas, nanyanya Mas. Nggak apa-apa. Pak Danu, ini kalau saya lihat tadi dari slide sebelumnya itu sudah ada harganya Pak. Ini satu set kayak yang yang clear coat-nya ini udah ada harganya 193.000. Ini berarti sudah bisa kita cari di modern trade Pak, kayak misalnya di toko-toko bahan bangunan
Mungkin seperti Mitra 10 atau mungkin sejenisnya gitu Pak. Ya, untuk sementara kita lagi jajakin ke Mitra 10. Nggak lama lagi akan ada di Mitra 10. Tapi kalau untuk simpelnya di Tokopedia sudah ada Pak. Tinggal di search aja Tokopedia. Karena udah banyak sekali yang jual. Berarti di platform e-commerce juga udah ada ya Pak ya? Sudah ada, ya betul. Dan ini kan berarti harganya masih harga retail ya Pak? Beda sama project? Masih harga retail. Betul sekali Pak Bayu. Masih harga retail teman-teman Bapak Ibu. Jadi nanti kalau untuk untuk negosiasi itu banyak teman-teman Conwood di halamannya Kontrikatalog Purna, itu bisa dihubungi tuh. Oke, silakan Pak Danu. Terima kasih. Oke, saya lanjut ini ke metode pengaplikasian. Saya rasa nggak terlalu detail juga, saya akan jelaskan. Yang pasti adalah ini buat catatan buat teman-teman juga. Jadi seringkali chat itu masalah bukan karena dari si produk chatnya itu sendiri, tapi lebih seringnya itu ke tahap pada saat pengaplikasian. Kayak misalnya mereka tidak terlalu memperhatikan water content yang terdapat pada si bahan. Yaitu ada standarnya, dia harus kurang dari 16% misalnya. Terus debu-debu atau kotoran masih banyak terdapat di permukaan, itu juga nanti akan jadi sumber masalah walaupun di chat dengan chat yang bagus. Jadi Pak Bayu, Pak Reza, chat yang bagus juga belum tentu menjamin hasilnya akan bagus. Semuanya juga tergantung dari si pengaplikasiannya gitu. Oke, aplikatornya harus oke juga ya Pak ya? Betul, iya. Kebetulan sih kita sudah banyak memiliki rekanan aplikator. Jadi kalau teman-teman yang memang ada rencana menggunakan produk Conwood, kita bisa rekomendasikan aplikator-aplikatornya sekaligus untuk pemasangannya, Pak Reza, Pak Bayu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini saya langsung jumping ke yang Clearcoat tadi, yang feature yang menarik ini. Jadi untuk produk yang Clearcoat ini biasanya memang digunakan untuk aplikasi di lantai, di mana membutuhkan tingkat ketahanan terhadap abrasinya harus lebih. Jadi bisa diinjak-injak lah, kurang lebih seperti itu. Terus yang membedakannya dengan produk yang sebelumnya adalah yaitu di anti scratch-nya tadi ya. Jadi kita tuh punya alat namanya Pak Bayu, Pak Reza. Itu scratch tester on thin plate. Jadi si sampelnya itu kita taruh di permukaan, lalu di atasnya akan ditekan dengan sebuah jarum, lalu nanti ada alat pembacanya gitu. Jadi dia akan bergerak, si needle-nya itu, si jarumnya itu konstan ya, bergerak dengan tekanan atau dengan pembacaan dalam unit kilogram ya. Nah, itu dikatakan sudah mulai scratch ketika dia timbul ada garis scratch. Nah, setelah timbul garis scratch, dia akan kebaca dia scratch-nya di angka berapa kilogram, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini ada hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk yang kiri ya, di bagian kiri itu sebenarnya ini kita belum terapkan yang namanya Clearcoat atau lapisan anti goresnya belum kita tampilkan, belum kita aplikasikan. Ini baru berupa cat dasar dengan cat biasanya aja, cat biasa yang biasa digunakan buat dinding. Nah, produk kita di sini sudah terlihat sudah unggul di 500 gram, sedangkan produk yang sebelumnya itu, produk yang lainnya itu di angka 300 gram. Jadi di catnya itu sendiri pun dia sudah sedikit lebih unggul. Ini sih nggak sedikit ya kalau 300 kali 500 ya. Jauh sih Pak. Sudah unggul hampir 2 kalinya gitu ya. Iya, di catnya ya, ini di catnya ya, belum di top coatnya. Lalu yang sebelah kanan itu adalah ini yang aplikasi untuk lantai yang sudah diaplikasikan produk Clearcoat tadi yang untuk anti goresnya. Nah, di situ kelihatan sekali ya. Di Conwood Color setelah umur 7 hari kita lakukan tes, dia tergores ya, sudah mulai tergores itu di angka 100 gram. Sedangkan produk yang lain yang sebelumnya itu di angka 500, yang ini sih sudah 2 kalinya better than other brand ya. Dia dibandingkan sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Reza. Oke, saya penasaran sih Pak. Tadi kan untuk yang aplikasi yang nomor 3 itu dia ada 3 tipe apa ya, coating atau apa ya Pak, yang ada hardener, ada yang thinner, itu masing-masing fungsinya apa sih Pak? Oh oke, gini. Yang ini ya. Iya ya, betul Pak. Oke.
Jadi si clear coat yang polyurethane itu sendiri adalah material utamanya. Dia yang membuat permukaan itu terlapisi oleh satu membran bening ya. Itu yang terbuat dari polyurethane. Hardenernya itu adalah yang membuat si material yang bening itu tadi menjadi mengeras, mengeras. Nah, thinnernya itu adalah kalau kita aplikasinya langsung dikasih hardener, namanya aja hardener, dia akan membuat si material yang cair tadi itu, yang bening itu tadi menjadi mengeras. Terlalu cepat mengeras, jadi akhirnya nggak applicable gitu. Jadi harus ditambahkan thinner dulu dia, supaya dia lebih encer dan applicable. Seperti itu kurang lebih, Pak Reza. Ini tuh untuk tahap ketiga ini tuh berlaku untuk lantai aja yang maksudnya heavy traffic, atau untuk dinding dan ceiling juga perlu, Pak? Ini sebenarnya hanya untuk lantai saja. Iya, nanti kalau untuk dinding sama plafon ya kita seneng, tapi kan nanti jadi over budget. Over budget, benar-benar. Kita seneng nggak apa-apa, tapi kan nggak seperti itu ya. Ini untuk lantai sih biasanya. Berarti untuk ceiling sampai dinding berarti sampai tahap kedua aja udah cukup ya Pak ya, untuk pengaplikasiannya. Iya betul. Terus lagi satu Pak Reza, di produk yang sebelumnya kan sebenarnya yang benar itu adalah harus yang glossy top coatnya, tidak disarankan yang doff. Lalu tapi masalahnya banyak arsitek, banyak end user itu nggak suka kalau lantainya glossy. Iya benar Pak. Enggak sih? Iya benar. Berdasarkan hasil pengalaman kita sih seperti itu. Setiap kita arahkan untuk menggunakan yang gloss, yang sesuai diarahkan sama brand yang sebelumnya itu, banyak mereka tuh keberatan. Mereka nggak mau, mereka pengennya yang doff. Iya, apalagi kayak area pool deck gitu ya Pak ya, agak glossy itu kayak agak-agak aneh gitu. Iya, betul. Nah berangkat dari situ, akhirnya ya kita tengah-tengah aja deh. Kita buatkan satu produk yang semi gloss, yang artinya yang suka gloss juga bisa dapat, yang suka doff juga perlahan dengan seiring waktu dia akan drop menjadi doff kan, nggak menunggu lama dia akan menjadi doff lantainya. Seperti itu sih Pak. Thank you Pak. Baik. Pak Danu, Mas Reza, maaf saya mau nanya nih, kalau untuk garansinya sendiri Pak, kalau untuk garansinya sendiri, apakah ada garansi terpisah antara si paint dengan juga top coat-nya itu Pak? Yeah. Misalnya karena kan nggak semuanya top coat dipakai gitu Pak di. Betul. Jadi kita ada yang namanya garansi project. Jadi itu misalnya istilahnya sih master garansi. Itu udah sering kali, beberapa kali kita lakukan dengan yang produk yang sebelumnya. Jadi kita juga nggak mau artinya ada produk baru akhirnya kita tidak melakukan itu gitu loh. Kita coba mengakomodir kemauan dari si customer juga. Kalau bisa ya di garansi. Itu biasanya kita menggunakan master garansi Bu Ziza. Iya kita garansi ada di berita acaranya, ada berupa warranty letternya, nanti poin-poinnya ada di situ semua. Wah, lengkap berarti ya. Terus kalau untuk produk sendiri udah automatically ada. Kalau untuk produk conduitnya ya, bukan catnya itu juga ada, pasti ada. Sebenarnya dari produk conduit sendiri kan berarti materialnya udah finish ya Pak ya. Jadi kalau misalnya saya mau pakai dinding nih, sebenarnya kan conduit tuh saya seneng sebelum finish pun saya udah suka Pak. Jadi kayak dia looknya semen tapi dengan urat-urat kayu itu udah suka saya sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya pasang dinding tanpa dicat itu berarti bisa langsung pakai coating itu nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah. Kalau masalah Bapak sukanya yang bare gitu ya? Yang bare tanpa ada. Ini ada ini apa ya? Ada juga customer kita yang sukanya itu bare tampilan semennya. Tapi ada catatan nih Pak Reza. Kalau untuk interior tidak jadi satu masalah, Bapak melakukan itu. Tapi kalau untuk eksterior bagusnya itu dilapis clear coat kembali. Coating yang transparan, tapi tetapnya jadi warna abu-abu. Tapi dia ada pelindungnya. Biar bagaimanapun di luar itu kan lebih ekstrim ya dibandingkan interior. Lebih membuat si panelnya menjadi tahan lebih lama gitu.
Oke. Kalau clear coat-nya sendiri dari Conwood udah ada ya Pak ya berarti? Udah ada, iya. Oke. Mantap Pak. Ya, silakan, sepertinya Pak Danu mau ada yang di-share videonya, Pak. Ya, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak share videonya ya Pak Bayu. Iya. Iya. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Nah, ini cara pengaplikasiannya. Nah, ini tahap cat dasar nih, ya Pak Bayu, Pak Reza. Ya seperti biasa, panelnya tuh harus bebas dari debu, kotoran, dan lain sebagainya. Nah, aplikasinya pun sebenarnya cukup simpel ya, bisa menggunakan kuas biasa, nggak harus yang menggunakan roll atau spray, jadi biasa aja kita menggunakan kuas seperti ini. Nah, kadang beberapa arsitek juga senangnya menggunakan kuas biasa ya, karena dengan kuas biasa itu biasanya menambah tampilan dari si serat kayunya menjadi lebih keluar, kurang lebih gitu ya Pak Reza. Ya, betul Pak. Jadi si urat garis-garisnya itu malah lebih kelihatan Pak kalau pakai malah lebih kuas. Kelihatan, betul. Ini kebetulan saya sendiri nih yang praktek ini, Pak Reza. Modelnya ya, sekaligus model ya. Iya, tempo hari banyak yang work from home, jadi nggak bisa melibatkan banyak orang. Jadi saya yang setting kamera, saya yang praktek sendiri, saya yang edit sendiri. Jadi murni hasil dari kerjaan saya. Oh, keren. Nah, ini tadi fungsinya di amplas itu supaya si catnya itu lebih penetrate lagi, lebih meresap ke dalam. Jadi bukan malah nanti dia nggak mudah peel off, nggak mudah keangkat. Nah, satu lagi tadi feature yang belum saya sebutkan Pak Reza, Pak Bayu, Bu Siza sebenarnya. Jadi nanti teman-teman bisa buktikan sendiri kalau produk ini lebih cepat dapetin tone warnanya. Misalnya kalau sebelumnya untuk mendapatkan warna palisander yang diinginkan itu misalnya butuh 3 lapis, untuk produk Conwood biasanya di 2 lapis dia sudah keluar warnanya, sudah sesuai yang diinginkan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk produk Conwood Color. Jadi bisa dibilang lebih hemat juga ya Pak ya? Nah, ini lapis kedua bisa dibuktikan sendiri. Untuk 2 lapis saja dia sebenarnya sudah keluar warnanya, sudah seperti warna yang rata-rata diterapkan di lapangan. Jadi nggak perlu sampai ke lapis ketiga. Jadi cukup hemat penggunaan catnya. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Bayu. Berarti simpel ya cara aplikasinya. Iya, simpel banget sih. Maksudnya ngelihat sendiri kayak, oh saya bisa nih ngelakuin sendiri di rumah. Iya, betul. Benar-benar. DIY, betul. Bisa DIY. Nah, istilahnya DIY. Nggak terlalu yang gimana-gimana ribet ya. Untuk sertifikasi green buildingnya gimana Pak? Kalau untuk Conwood Color? Oke, kalau untuk produk Conwood yang planknya, ya, yang planknya kita sudah ada green labelnya dari Singapore Environment Council (SEC). Untuk cat ini kita belum daftarkan ke sana, ya. Tapi kalau secara green atau enggaknya, kalau yang untuk paintnya kita sih low VOC ya, jadi volatile organic compound-nya cukup rendah. Jadi kita sih belum daftarin sih Pak
Tapi kalau untuk produk yang plangnya, yang wood replacement-nya, kita sudah bisa dilihat di green listing yang dikeluarkan oleh GBCI ya, sudah bisa dilihat di sana. Oke, sip. Ya. Nah, pertanyaan pertama tadi dari Bu Ratna Puji. Terima kasih Bu Ratna sudah hadir. Beliau bertanya, apakah conduit color ini dapat diaplikasikan juga pada produk papan semen berserat merek lainnya nih Pak? Nah, itu sebenarnya. Ini pertanyaannya saya tunggu sebenarnya Bu Ziza. Jadi terima kasih buat mengingatkan untuk pertanyaannya, jadinya keluar juga nih istilahnya. Memang produk ini tidak dibuat khusus untuk conwood. Jadi udah kita lakukan tes ya di beberapa produk fiber semen, bahkan semua produk fiber semen, produk ini applicable, bisa diterapkan. Jadi kebetulan untuk produk fiber semen baru conwood aja kan yang punya produk conwood paint-nya, produk cat-nya. Ya. Jadi untuk produk-produk fiber semen lain yang memang belum ada berikut sama cat khususnya bisa menggunakan produk conwood color. Kurang lebih seperti itu Bu Ziza. Berarti bisa digunakan di semua bisa, merek lainnya ya. Baik, terima kasih Pak Danu. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Stefanus Agustiawan. Beliau bertanya, secara konstruksi, apakah ada syarat untuk aplikasinya Pak? Misalnya bahan rangka, skrup, dan lain-lainnya, tujuannya supaya tidak rusak oleh muai susut bahan di bawahnya. Kemudian, mungkin ada 3 pertanyaan, mungkin kita jawab dulu satu-satu, silakan. Ya, gimana? Untuk secara konstruksi, apakah ada syarat untuk aplikasinya? Misalnya bahan rangka, skrup, dan lain-lainnya. Ya. Ada, berarti ini lebih ke pengaplikasian di rangka ya. Kalau di rangka, biasanya kita menggunakan, ada macam-macam ya, ada rangka kayu nggak mungkin ya, karena orang memutuskan menggunakan conwood untuk supaya terlepas dari efek dari rayap ya. Kalau menggunakan rangka kayu biasanya nanti rangka kayunya yang habis dimakan rayap. Biasanya kita menggunakan rangka, spesifikasi rangka kita biasanya di atas 1 mili atau umumnya biasa kita menggunakan yang tebalnya 1,6. Terus untuk dimensinya saya nggak saklek harus menggunakan dimensi tertentu, tapi sepanjang dimensinya cukup mengakomodir atau bisa dinyatakan kuat secara struktur. Ya, entah untuk pagar dia bisa yang dimensi berapa, yang untuk tinggi 3 meter dia menggunakan rangka hollow yang ukuran berapa, itu diserahkan ke teman-teman aja sepanjang dia kuat, jadi nggak jadi masalah. Bahkan di rangka baja ringan pun nggak jadi masalah, dia bisa. Kalau misalnya plafon ingin menggunakan metal flooring atau flooring yang biasa dipakai untuk gypsum pun kita bisa. Yang penting rangkanya memenuhi load class yang disyaratkan, beban per meter perseginya yang disyaratkan sama si rangkanya. Kita tinggal menginformasikan beratnya saja. Jadi kita untuk struktur kita tidak saklek menggunakan rangka tertentu sepanjang rangka itu dinyatakan bagus, ya silahkan dipergunakan. Skrupnya pun kita tidak menjual skrup menggunakan skrup yang ada di lapangan saja, cuman memang ada berbagai macam skrup, itu bisa dilihat di video YouTube kita. Ya, ketika dia menggunakan baja ringan, skrupnya harus seperti apa. Ketika dia menggunakan hollow yang tebalnya di atas 1,6, dia harus menggunakan skrup model apa. Ketika dia diaplikasikan di dinding langsung, dia harus menggunakan skrup apa, itu ada di YouTube channel kita. Kurang lebih seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya mengenai masih dari Pak Stefanus, seharusnya aplikasi dilakukan setelah papan dipasang supaya terhindar dari kotoran ya Pak, dan sekali kerja menjadi rapi. Jika demikian, apakah hitungan costingnya memang untuk setelah papan dipasang Pak? Ya, proses pewarnaan itu memang dilakukan setelah papan terpasang, area skrupnya ditutup, baru kemudian proses pewarnaan. Tidak bisa kita melakukan proses pewarnaan terlebih dahulu, baru dipasang, kecuali, ini ada kecualinya Bu, kecuali kita mau mengekspos area fixing, area skrup. Misalnya di pagar, kadang kan di pagar kita mau mengekspos ya dengan baut CB misalnya.
Itu bisa kita lakukan pengecatan terlebih dahulu, baru kita pasang, baru kita expose area bautnya atau area skrupnya. Tapi kalau keinginannya supaya area skrupnya seamless, tidak terlihat, dia harus dilakukan setelah semuanya terpasang dan dempulnya ditutup, area skrupnya ditutup dempul. Biar tidak belang dengan area skrup bautnya itu ya? Ya betul, biar area skrupnya bisa benar-benar bisa nggak kelihatan gitu ya. Oke, dan pertanyaan berikutnya, apakah ada garansi warna untuk tidak pudar oleh hujan dan sinar matahari, Pak? Ada. Pokoknya garansi itu sama seperti produsen cat yang lain, produsen cat yang sebelumnya. Kalau misalnya skala proyek, biasanya kita buatkan master garansi, hampir sama Bu, kita ada. Saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan Kustiawan. Beliau bertanya, bagaimana perawatan conwood color ini supaya awet dan tahan lama, Pak, serta tidak pudar warnanya? Oke. Satu, untuk awet, kalau untuk area lantai, ya area lantai udah pasti setelah dicat harus diberikan lapisan tahan goresnya. Itu sudah pasti. Terus dalam hal pembersihan, jangan menggunakan bahan chemical atau bahan pembersih lantai yang umumnya dipakai. Sebenarnya kalau untuk conwood sih cukup menggunakan kain basah aja. Dilap ya, gitu ya Pak? Iya betul. Jadi tidak perlu menggunakan apa istilahnya bahan pembersih lantai yang cukup keras gitu ya. Nggak diperlukan. Jadi cukup dilap aja, sering dilap. Terus hindari untuk lantai juga, hindari menempatkan sesuatu yang basah atau lembab secara terus-menerus. Misalnya di lantai itu kita menaruh pot bunga, yang which is pot bunga itu adalah dia basah terus-menerus ya area bawahnya. Kalau seperti itu sama seperti kayu. Kalau kayu dia lapuk, keropos, kalau conwood dia nanti ada timbul putih-putih flek karena semen basah dalam waktu yang lama terus-menerus dia akan timbul putih-putih. Fluoresin seperti itu. Terus kalau untuk dinding yang kaitannya dengan UV segala macam itu sangat tergantung dari posisi si dinding itu sendiri fasad. Kalau dia terekspos sinar matahari benar-benar menghadap ke timur gitu ya, ke matahari terbit, itu biasanya dia lebih cepat pudar dibandingkan area di baliknya atau area di samping arah selatan atau arah utara. Kalau untuk dinding sih biasanya untuk produk-produk yang bahan yang sama ya, saya nggak bisa mengatakan conwood color karena conwood color kan belum ada 1 tahun di Indonesia. Tapi dengan produk cat yang sejenis yang berbahan sama itu biasanya kalau di dinding dia bisa 3-4 tahun, bahkan di pabrik saya itu bisa sampai 5 tahun ya. Masih nggak perlu ada repainting gitu. Di Katalog Pro di sini teman-teman dan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi mengenai data spesifikasi material sesuai dengan kebutuhan. Dan selain itu kita juga bisa ada satu sistem untuk pembuatan sebuah dokumen outline spec yang bisa mempermudah Bapak Ibu tanpa harus bongkar-bongkar lagi brosur di library misalnya, atau mungkin brosurnya mesti kita ketik lagi gitu speknya. Jadi di Katalog Pro kita tinggal masuk ke kategori pekerjaan yang kita inginkan, kita tinggal pilih misalnya kita masuk ke area wood replacement, dan di sini sudah ada beberapa brand yang sudah bergabung, dan kalau misalnya kita butuh conwood kita tinggal klik di sini ke conwood. Oke, dan nanti akan langsung masuk ke halaman conwood, dan di halaman conwood kita akan bisa melihat conwood itu dari mana sih di Jakarta, di kantornya di mana, dan terutama adalah PIC-nya. Jadi PIC dari brand tersebut sudah ada di sini. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu tinggal klik di sini, misalnya seperti Ibu Hedi di sini, nomor teleponnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal kontak langsung direct ke PIC dari si brand tanpa harus telepon ke kantor seperti itu. Jadi kita akan disampaikan direct langsung ke PIC dari brand. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Danu. Di sini juga ada Pak Ferry dan rekan-rekan dari conwood lainnya, dan juga terima kasih kepada Mas Reza yang sudah membantu teman-teman partisipan untuk mengulas produk conwood color ini, dan juga terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari Rabu sore ini. Sampai ketemu di acara Product of the Week lainnya dan juga program Katalog Pro lainnya di hari Jumat. Kita jam 3 sore ada Protox, dan juga hari Rabu jam 2 siang ada Product of the Week.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GoPro with Catalog Pro.